di PGSD dengan NPM 2586 Saya di sini akan menyampaikan tugas IPA yang diberikan oleh Bapak Romani. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rangkuman tentang perkembangan ilmu pengetahuan alam serta garis besar sejarah perkembangan ilmu di Eropa mulai dari zaman kuno, Yunani, abad pertengahan hingga zaman modern serta cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berkembang. Pertama, ilmu pengetahuan alam merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dari hasil pengamatan dan penyelidikan. IPA terus berkembang seiring waktu sehingga melahirkan cabang-cabang ilmu seperti biologi, fisika, kimia, dan astronomi. Bahkan muncul juga cabang gabungan seperti biokimia dan biofisika. Perkembangan ini terjadi karena manusia ingin memahami alam secara lebih mendalam dan terstruktur. Jika ditinjau dari sejarahnya, perkembangan IPA dapat dibagi menjadi beberapa periode penting. Periode yang pertama ada zaman kuno, yaitu sebelum abad ke-6 sebelum Masehi. Pada masa ini pengetahuan manusia masih bersifat spekulatif, artinya berdasarkan dugaan dan coba-coba. Manusia belum mencari hubungan sebab akibat secara ilmiah. Namun, pada masa ini manusia mulai mengenal kemampuan mencatat, menulis, dan berhitung. Periode yang kedua adalah zaman Yunani kuno, sekitar abad ke-8 sebelum Masehi hingga abad ke-6 Masehi. Pada zaman ini, pemikiran manusia mulai berkembang pesat. Berbagai filsuf seperti Thales, Socrates, Plato, dan Aristoteles melalui mengembangkan cara berpikir kritis dan ilmiah. Ilmu tidak lagi diterima sebagai spekulasi, tetapi dipertanyakan dan diuji melalui menyelidikan atau inquiry. Pengetahuan menjadi lebih sistematis dan mulai mencari asal-usul serta sebab akibat dari segala sesuatu. Zaman ini menjadi fondasi awal bagi perkembangan sains modern. Selanjutnya adalah zaman pertengahan, yaitu abad ke-5 hingga abad ke-15 Masehi. Masa ini adalah masa transisi dari dunia kuno menuju zaman modern. Pada awal abad pertengahan, Eropa mengalami berbagai kesulitan seperti penurunan jumlah penduduk, invasi bangsa barbar, dan terjadi perpindahan penduduk. Namun, kekaisaran Bizantin masih bertahan di Eropa Timur. Memasuki puncak abad pertengahan, keadaan mulai stabil, terjadi perkembangan kekuasaan kerajaan-kerajaan di Eropa Barat. Di masa ini filsafat skolatis berkembang dengan kuat. Skolastis adalah usaha untuk menyelaraskan iman dan akal pikiran. Pada masa ini pula banyak universitas didirikan seperti Universitas Oxford dan Universitas Paris yang menjadi pusat perkembangan pemikiran pada abad pertengahan. Eropa kembali mengalami berbagai musibah seperti kelaparan besar dan wabah penyakit termasuk Black Death serta perang 100 tahun. Selain itu, terjadi juga skisma barat yang menyebabkan perpecahan dalam gereja Katolik. Meskipun banyak terjadi masalah, masa ini juga mendorong lahirnya kerajaan-kerajaan baru dan perubahan sosial yang besar. Setelah itu memasuki zaman modern, yaitu setelah tahun 1500. Periode ini ditandai oleh beberapa kejadian besar seperti runtuhnya Kekaisaran Romawi Timur, penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus, serta munculnya gerakan reformasi gereja untuk Martin Luther
Pada masa ini Eropa mengalami perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan, teknologi, politik, dan kebudayaan. Zaman Renaissance melahirkan banyak ilmuwan besar seperti Galileo, Copernicus, dan Newton. Perkembangan ini berlanjut hingga abad ke-19 dan abad ke-20 yang kemudian melahirkan dominasi ilmu pengetahuan dari Eropa Barat dan Amerika Utara. Selain sejarahnya, IPA juga memiliki ruang lingkup yang besar. Ilmu pengetahuan secara umum dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari benda tak hidup dan fenomena alam seperti fisika dan kimia. Kelompok kedua adalah ilmu pengetahuan bumi dan antariksa yang mempelajari bumi, geologi, bintang, dan planet, termasuk ilmu astronomi. Yang ketiga adalah ilmu sosial dan budaya yang mempelajari perilaku manusia dan interaksi sosial sebagai ekonomi, psikologi, antropologi, dan sejarah. Secara khusus, biologi sebagai cabang IPA yang mempelajari makhluk hidup terbagi lagi menjadi beberapa bidang. Contohnya, zoologi mempelajari hewan, botani mempelajari tumbuhan, morfologi mempelajari bentuk luar makhluk hidup, anatomi mempelajari struktur dalam tubuh, fisiologi mempelajari fungsi organ tubuh, histologi mempelajari jaringan, histologi mempelajari sel, dan paleontologi mempelajari fosil dan makhluk hidup masa lalu. Semua cabang ini berkembang agar manusia dapat memahami kehidupan secara lebih detail dan mendalam. Seiring berkembangnya ilmu, muncul juga pemfokusan ilmu, yaitu mempersempit bidang kajian agar seseorang bisa mendalami satu bidang secara spesifik. Misalnya, fisika terbagi menjadi mekanika, atom, listrik, magnet, optik, dan sebagainya. Selain itu, muncul juga multidisiplin ilmu, yaitu gabungan lebih dari satu disiplin ilmu seperti biokimia yang menggabungkan biologi dan kimia. Sementara interdisiplin ilmu adalah ilmu yang masih berada dalam satu rumpun, misalnya ilmu komputer dan rumpun IPA. Secara keseluruhan, perkembangan IPA adalah pengetahuan menunjukkan bahwa manusia selalu berusaha memahami alam, kemudian dan sejarahnya. Melalui proses yang panjang, ilmu terus mengalami perkembangan pada zaman kuno hingga zaman modern dan membentuk cabang yang kita pelajari hingga sekarang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.